Kalau kamu lagi bikin project IoT, atau sedang membuat prototyping menggunakan ESP32, biasanya ribet di wiring relay. Nah, hari ini saya bakal bahas relay shield khusus untuk ESP32 DevKit V4 dari Hurst Labs, plug and play, tapi apakah benar semudah itu? Mari kita coba. Pertama, yang paling menarik dari relay shield ini adalah sudah dilengkapi dengan modul DC-DC step down. Jadi, tegangan input yang masuk, misalnya dari adaptor 9 volt atau 12 volt, akan langsung diturunkan menjadi 5 volt yang stabil, dan ini digunakan untuk menyuplai board ESP32. Artinya apa? Kita nggak perlu lagi nambah modul step down terpisah. Wiring jadi jauh lebih rapi, dan yang paling penting, suplai ke ESP32 jadi lebih stabil karena kita tahu sendiri, ESP32 itu cukup sensitif soal power, kalau tegangannya nggak stabil, bisa gampang restart sendiri atau bahkan gagal boot. Kita juga bisa lihat, di board ini sudah dilengkapi dengan LED indikator power. Jadi ketika board mendapatkan suplai tegangan, LED ini akan langsung menyala sebagai tanda bahwa sistem dalam kondisi aktif. Ini kelihatannya sederhana, tapi penting banget. Karena kita bisa langsung tahu apakah board sudah mendapatkan power atau belum, tanpa perlu ukur pakai multimeter. Setiap channel relay juga biasanya dilengkapi dengan LED indikator masing-masing. Jadi ketika relay dalam kondisi aktif atau on, LED ini akan menyala. Dengan adanya indikator ini, kita bisa dengan mudah melakukan debugging melihat status relay secara real-time, dan memastikan apakah perintah dari ESP32 sudah berjalan atau belum. Di board ini juga sudah disediakan beberapa pin komunikasi, seperti UART dan I2C. Jadi kita nggak cuma bisa pakai untuk kontrol relay saja, tapi juga bisa dikembangkan lebih jauh dengan menambahkan berbagai modul tambahan. Contohnya, untuk UART, kita bisa gunakan untuk komunikasi dengan modul lain, debugging, via serial atau koneksi ke perangkat eksternal. Sedangkan untuk I2C, ini sangat berguna kalau kita mau nambah sensor RTC, real-time clock, LCD OLED display atau device lain yang pakai komunikasi I2C. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu output relay. Di bagian ini, sudah tersedia terminal output untuk masing-masing relay, yang biasanya terdiri dari COM, NO, dan NC. Nah, ini penting buat dipahami, karena dari sinilah kita akan menghubungkan beban listrik, seperti lampu, pompa, atau perangkat lainnya. Sekarang kita bahas dari sisi ukuran atau dimensi modulnya. Untuk dimensi keseluruhan modul relay shield ini, memiliki ukuran sekitar lebar 53,9 mm dan panjang 72,3 mm. Jadi ini bukan hanya relaynya saja ya, tapi ukuran full board, termasuk area ESP32 DevKit C, rangkaian power dan bagian relay itu sendiri. Dengan ukuran segini, modul ini masih tergolong cukup kompak, dan masih nyaman untuk dimasukkan ke dalam casing, tanpa makan banyak ruang. Sekarang kita masuk ke cara pemasangan modul ESP32 DevKit TCV4 ke board ini. Untuk pemasangannya sebenarnya cukup mudah, karena desainnya sudah dibuat dalam bentuk shield. Jadi kita tinggal menyesuaikan pin header ESP32 dengan soket yang ada di PCB. Yang perlu diperhatikan, pastikan posisi pin tidak terbalik. Biasanya ada penanda, arah USB ESP32 atau tulisan di silkscreen PCB. Jadi pastikan orientasinya benar, sebelum dipasang. Setelah itu, tinggal tekan perlahan sampai semua pin masuk dengan sempurna ke soket. Pastikan semua pin sejajar, tidak ada yang bengkok dan terpasang dengan rapat. Kalau sudah terpasang dengan benar, ESP32 akan langsung terhubung ke sistem power dari board, jalur kontrol relay dan pin komunikasi yang sudah disediakan, jadi benar-benar plug and play. Tanpa perlu wiring tambahan yang ribet. Tips sedikit. Kalau mau lebih kuat untuk penggunaan jangka panjang atau produk jadi, bisa dipertimbangkan untuk disolder permanen atau menggunakan soket yang berkualitas bagus. Dan di bagian sisi sebelahnya ini, terdapat pin-pin tambahan yang bisa kalian gunakan untuk input maupun kontrol tambahan. Artinya, tidak semua GPIO dari ESP32 hanya dipakai untuk relay saja. Sebagian sudah diekspos keluar, jadi masih bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lain. Sekarang kita masuk ke tahap uji coba, yaitu pemberian input power. Untuk modul ini, tegangan input yang bisa digunakan berada di kisaran 7-12 volt DC. Artinya, kita bisa menggunakan berbagai sumber tegangan seperti adaptor 9 volt, adaptor 12 volt, atau power supply lainnya, selama masih di range tersebut. Kenapa range ini penting? Karena tegangan yang masuk nantinya akan diturunkan oleh modul step down menjadi 5 volt yang stabil untuk ESP32 dan sistem lainnya. Jadi, selama kita memberikan tegangan di antara 7-12 volt, sistem masih bisa bekerja dengan normal dan aman. Tapi tetap ada catatan, jangan melebihi batas tersebut, karena bisa berpotensi merusak komponen, terutama di bagian power supply. Dan saat kita hubungkan power,
Kita bisa langsung lihat indikator LED power menyala, menandakan bahwa board sudah aktif dan siap digunakan. Jadi secara keseluruhan, Relay Shield untuk ESP32 Dev Kit CV4 dari Hurst Labs ini bisa dibilang solusi yang cukup praktis dan rapi. Terutama buat kalian yang tidak mau ribet dengan wiring yang berantakan. Dengan fitur yang sudah disediakan. Mulai dari mode step down, relay yang siap pakai, indikator LED, hingga pin tambahan untuk pengembangan. Semua sudah jadi satu dalam satu board. Ini cocok banget untuk berbagai project dan juga prototyping. Dari sisi kemudahan, tinggal pasang ESP32, kasih power, dan langsung bisa digunakan. Jadi, board seperti ini bisa jadi salah satu pilihan yang layak dipertimbangkan. Kalau kalian punya pertanyaan, atau mungkin ada yang sudah pernah pakai board ini juga, coba tulis di kolom komentar ya.